urusan negara, aing kepada Indonesia. Udah kita urusan kita. Ini memang sistem goblok supaya. Netizen ya, yang menghujat Ceng Mujib, saya ingatkan, kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus. Saya sering mendengar, kalau membaca di media, Pak Dedi itu musuh Islam. Pak Dedi itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang mentah, mana buktinya musuh Islam? Muter itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Bahwa Pak Dedi itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Kelakuan kos itu patut, Ceng, dikobong kos itu maneh. Setelah mengklik video ini, hari ini saya akan menayangkan tanggapan netizen terkait klarifikasi Ustadz Ceng Mujib yang berasal dari Garut. Ustadz yang viral yang diduga ada singgungan atau menyenggol KDM dengan kata yang tidak sewajar. Oke, ini adalah tanggapan dari netizen. Ada juga tanggapan dari Guru Gembul. Seperti tanggapannya, tonton bersama, let's go. Urusan negara, aing kepada Indonesia. Kita urusan kita. Ini memang sistem goblok supaya. Bisa majakan tulisan abang kurang nih ini ya. Saya berharap kalau main-main urusan negara, aing kepada Indonesia. Kita urusan Maaf, saya stop dulu. Saya ingin berkomentar di sini. Ini adalah video lama ya. Katanya ini adalah video lama ya, karena saya dapatkan ini dari TikTok. Seperti kalian lihat ya, seperti ini ya, dengan cara bicaranya dan sikapnya seperti ini. Jadi kalian bisa menilai sendiri seperti apa. Assalamualaikum buat para netizen ya, yang menghujat Ceng Mujib. Saya ingatkan, kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus sampai tuntas, terus simak supaya tidak gagal paham. Yang bilang malu sebagai warga orang Garut dengan pernyataan Ceng Mujib, saya orang Garut Pituin, saya tidak merasa malu, justru saya demi kebaikan saya dukung. Maju terus Ceng. Udah lihat kan terkait klarifikasi Kuceng? Hah? Gua dekemin dari awal 20 menit klarifikasinya ya. Video panjang kali lebar gitu ya. Tapi kok gua kagak dapet inti pokok yang dia klarifikasikan ya, yang terkait video-video sebelumnya itu. Sampai puyeng gua ngedengerinnya. Mana ceramah itu kok, bukan klarifikasi. Klarifikasi malah ngejelasinnya kemana baik sekarapnya dewek. Muter itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Tetep kekeh gua mah kagak menemu pokok utama dari klarifikasinya itu apa, kan terkait omongan dia gitu kan ya tentang Gubernur Jawa Barat. Tapi kekeh di situ gua kok kagak nemu apa emang otak guanya yang buntu yang kagak bisa atau sulit mencerna, apa emang kata-katanya dia yang terlalu spesial istimewa apa gimana, gua kagak ngerti dah ya. Ada yang sama nggak warga sama lu pada nih, apa yang gua cerna yang gua pikirin itu kok kagak ada gitu, kagak masuk gitu di klarifikasinya tuh. Udah gitu, udah mulai tuh pada keluar itu penikmat-penikmat beliau ya, penikmat-penikmatnya maksudnya penggemarnya gitu. Katanya emang dia mah katanya kalau ngebawain ceramah ya begitu katanya, horas gitu kan, horas kasar gitulah pokoknya, emang bawaannya seperti itu. Bahkan nyampe ada yang masuk ke lab juga katanya, oh pantesan orang Bekasi makanya tidak tahu tentang si Kuceng ini gitu kan, emang dia mah karakternya begitu. Hei, gua perjelas lagi ya, terkait video yang kemarin yang gua up tentang Kuceng ini, bukan masalah terkait karakter oke, banyak kayak gua juga, ini karakter gua barbar, karakter gua keras nih kayak begini. Tapi ingat, harus memiliki adab, apalagi ini seorang ajengan yang dihormati.
Adabnya seperti apa? Adabnya itu dari tata bicara, kata-kata kasar. Boleh karakternya dia keras seperti itu, boleh. Cuman ingat, kata-katanya jangan nyampe keluar atuh kata-kata kasar kayak kemarin-kemarin di video-video sebelumnya. Kagak pantas. Bisa kan walaupun karakternya dia keras, bisa kan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang ya nggak kasar-kasar banget gitulah, tapi menyentuh gitu ke hati itu. Kalau kayak begitu mah dengan kata-kata kasar kayak begitu, karakter lu keras ditambahin kata-kata kasar kayak begitu, wajar. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat beliau, ya. Jadi jangan dinormalisasikan seorang ajengan yang memiliki karakter keras didukung dengan kata-kata kasar. Jangan, ya. Kasihan nanti buat adik-adik kita gitu kan, buat masa-masa depan kita, buat anak-anak mudanya gitu kan, kalau diberi asupan ceramah udah mah karakternya keras ditambahin kata-kata kasar, kagak bakalan masuk. Yang ada malah jadi contoh buruk, bukan menjadi contoh yang baik, ya. Begitu ya. Udah, jadi ingat, karakter keras boleh-boleh saja, tapi diimbangi dengan adab berbicara yang layak lah, begitu ya. Gue dari Bekasi, katanya pantas kagak tahu tentang kucing ini, orang jauh. Bukan terkait gue orang Bekasi, terkait gue orang jauh ya, bukan. Tapi ini kan dia sudah di-up di media sosial, orang jauh pun jadi dekat. Kalau udah di-up di media sosial mah ya begitu. Lu jangan mabok-mabok amat kalau udah penggemar sama orang tuh. Justru kalau emang penggemar yang baik, ketika ada junjungannya berkata kurang pantas, harusnya diberitahu, diingatkan, jangan dibenarkan. Udah bye. Ya, ini langsung ya dari netizen nih, Pak Ustadz Aceng. Ini dari netizen langsung yang benar-benar mengamati dari cara pembicaraan, cara tutur kata, adabnya. Nah, ini langsung nih dari netizen nih ya. Bahkan ini adalah salah satu netizen yang berkomentar. Masih banyak ribuan netizen yang berkomentar mungkin tentang cara adabnya Pak Aceng ini, atau Ustadz Aceng ya, karena di sana disebut ya Ustadz ya, yang disebut singa, katanya singa Garut ya. Ya seperti itu ini tanggapan dari para netizen, bukan karena senggol-senggolannya juga, tapi dengan ketika cara adabnya seperti itu, dengan tutur kata yang seharusnya tidak layak untuk ditampilkan di publik di depan jamaahnya, itu loh yang menjadi kritikan oleh netizen juga. Meskipun tidak akan menyinggung orang, tapi tetap saja dengan kata-kata seperti itu namanya mengajarkan yang tidak baik untuk anak-anak didiknya, mengajarkan yang tidak baik untuk anak-anak kecil, pada anak-anak yang masih di bawah umur mungkin, yang masih belum tahu tentang etika, nanti akan mengikuti seperti itu gimana gitu loh Pak Ustadz Aceng ya. Jadi ya, saya kemarin udah memberikan saran, mohon diperbaiki dan diperbaiki dan diperbaiki. Jangan merasa yang paling diagungkan, jangan pernah merasa yang paling dihormati di sana ya, karena sekarang zamannya sosial media. Ketika Anda sudah berani berbicara seperti itu di publik, ya harus siap-siap untuk dikritik dan diberikan saran. Dan ketika dikritik dan disaran, harusnya dipertimbangkan. Kalau memang tidak mau berkelanjutan kritik dan caci maki, bully bahkan seperti itu ya. Dan di sini juga Ustadz sekarang pada masuk ke dunia politik, seharusnya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Aceng di dalam ceramahnya itu, katanya yang kalau tidak bisa ngatur agama, bukan bidangnya, ya jangan ngatur. Kalau tidak bisa ngatur politik, ya jangan ngatur politik. Semuanya kembali lagi ke bidangnya. Kalau Pak Aceng ini tokoh agama atau ulama atau ustadz atau pemimpin pondok pesantren, ya urus saja santri-santrinya, jangan sampai menyenggol-nyenggol ke politik ya. Ketika senggol-senggol politik, nanti orang-orang yang politik ya juga berkomentar, mengkritik. Apakah orang politik menyenggol ke orang pesantren? Apakah orang politik memaki-maki pesantren? Apakah orang-orang politik, apakah Kang Deddy juga kemarin
senggol-senggol tentang ustadznya, ulamanya, kan enggak gitu loh. Oke. Ya meskipun itu bukan tujuannya untuk KDM, tapi ya kembali lagi ya lebih baik jangan ikut-ikutan dengan politik, urus saja ketika ulama ya urus saja santri, itu saja. Karena di bidang politik ada lagi yang ngurusin lagi. Jadi semuanya terbagi rata nih, terbagi rata para bidang-bidang tersebut ya. Jadi masalah proyek ya proyek misalkan. Terus masalah masak ya tukang masak ngurusnya. Jangan seperti udah tukang masak masih ngatur-ngatur tentang proyek. Itu kan jadi salah, bukan bidangnya gitu loh. Kita ada komentar atau tanggapan dari Guru Gembul ya. Kita dengarkan bersama, dengarkan seksama, jangan sampai gagal paham. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, seuceuk ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik ceurik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak Guru? Sekali lagi ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Deddy Mulyadi sampai sejauh ini memang memberikan kepada kita suguhan-suguhan kebijakan-kebijakan yang baru, dobrakan, dan menghasilkan banyak kontroversi. Betul. Jadi saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Jadi sekali lagi kita netral aja ya, mau pro kontra Pak KDM itu urusan yang lain. Cuman kebijakan-kebijakan Pak KDM-nya itu yang disoroti sama Bapak Kiai barusan itu adalah Pak KDM minta supaya pesantren itu jangan ngurusin politik, dan itu disebut tulul, disebut blow on, dan saya siap berantem gitu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Karena sejujurnya Pak, di seluruh wilayah Indonesia, kalau misalkan ada pejabat yang mau naik, bahkan ketika dia koruptor sekalipun, dia citranya buruk sekalipun, dia itu akan menggunakan nama kalangan-kalangan beragama. Dia menggunakan otoritas-otoritas yang lebih ilahiyah gitu. Datang silaturahmi, sowan ke sana dan ke sini, katanya minta dukungan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu jadi agama kita tuh justru menjadi alas, menjadi keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, Pak KDM itu tidak menghendaki itu. Nah, pada bagian ini setuju gitu. Sekarang tuh banyak yang ngakunya labelnya ustadz, gitu, ulama gitu, tapi bahasanya tuh kotor luar biasa. Terus tindakannya juga sangat provokatif. Nah, itu kan sebenarnya bukan pemuka agama, tapi itu sebenarnya adalah budaya, tradisi, dan nilai-nilai Arab jahiliyah. Tapi karena kita itu gagal untuk memahami konteks agama, maka biasanya menjadi seperti itu gitu. Jadi
selama dia bisa berbahasa Arab, selama dia bisa nulis orang Arab, selama dia ngerti tradisi keilmuan orang-orang Arab, bahkan ketika dia cabul, bahkan ketika kata-katanya provokatif, dan bahkan ketika dia itu mengajak orang dalam perpecahan, dia tuh tetap disebut ulama gitu. Disebut agamawan, padahal dia mengambil nilai-nilai Arab, bukan mengambil nilai-nilai agama. Nah itu masalahnya gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh gitu. Tapi di komentar ini Pak Guru banyak banget yang nge-highlightnya tuh soal kebijakan KDM soal hibah. Yang di-highlight di komentar itu adalah yang dana hibah. Betul. Iya, itu juga. Jadi selama ini dana hibah di provinsi, di seluruh wilayah Nusantara itu juga sebenarnya biasanya dimainkan. Jadi ada oknum agamawan, saya minta dong hibah dari provinsi untuk pesantren saya. Bahkan ketika pesantrennya udah makmur. Kan banyak sekarang pesantren-pesantren, lembaga-lembaga keagamaan yang mereka itu gak bisa hidup selain dari meminta-minta. Minta ke donatur, minta ke pemerintah, minta ke masyarakat di YouTube, di TikTok, minta di pinggir jalan. Kan itu meminta-minta yang seperti itu. Mereka itu tidak menghasilkan karya untuk dijual, mereka tidak bisa berwirausaha, tidak bisa mengelola keuangan. Yang bisa mereka lakukan ya hanya jualan belas kasihan dan jualan keagamaan untuk mendapatkan uang untuk operasionalnya dan untuk memperkaya petinggi-petingginya. Begitu kan? Nah kemarin itu juga sebenarnya sudah dilihat, sudah dievaluasi sama Pak KDM dan memang benar seperti itu gitu. Bejakan kasih Aceng nu ti Garut. Ari jadi ustad, kakarak bisa cocorokan gitu. Bari cocorokan atau pantes. Nah bari nyana oge bisa ngaji. Dan lain kos gitu ceng. Ngan namun cara bener teh dia hayang ngajajal, hayang gelut lah, hayang ngaji. Teu kudu kasasaha. Komo ka KDM jauh kelas maneh ceng, datangnya ke dia ke Bogor sok baga irah dia, aduh ceng nyerakeun maneh mah kalakuan kos gitu patut ceng ngaceng dikobong kos gitu maneh aduh ceng. Ya, begitulah komentar-komentar ya yang terjadi saat ini. Ini komentar-komentar terbaru atau tanggapan-tanggapan warganet, netizen atau masyarakat ya. Dan saya akan menambahkan sedikit ya. Saya akan memberikan saran yang harus memang digarisbawahi ya. Yang pertama itu adab memang. Tentunya adab itu yang paling utama ya. Jadi ketika kita sudah bergelar, apalagi bergelar ustadz, meskipun itu tujuannya bukan ke seseorang, bukan ke KDM kemarin ya yang sempat viral itu, tapi tetap saja ketika seorang pemuka agama dengan gayanya seperti itu ya pasti akan dikritik ya, suatu saat akan dikritik. Mungkin di daerah wilayahnya atau di daerah pesantrennya sendiri tidak ada kritikan ya, karena mereka sangat mengagungkan dan sangat menghargai dan ya apapun itulah, apalagi anak buahnya, apalagi anak didiknya ya sebagai pemimpin, katanya pemimpin pondok pesantren ya, itu sangat tidak wajar sekali dan tidak pantas untuk diucapkan kata-kata yang seperti itu ya tulul lah, telol ya, seperti itu ya. Dan itu sangat-sangat, apalagi sampai ngajak gelut lah, itu kan sama aja mengajarkan ke anak-anak didiknya untuk menjadi seperti itu, menjadi sebuah, mungkin disebutnya ketegasan, mungkin disebutnya untuk keberanian, tapi itu mengajarkan yang tidak baik. Dan ya sesuai bidang aja, jangan mengurusi politik. Memang sudah benar apa yang dikatakan Guru Gembul tadi ya, ketika agama, pemuka agama atau ustadz, ulama, habib, jangan mengurusi politik ya. Fokus saja terhadap santri-santrinya, fokus aja tentang ajaran-ajarannya, dan disempurnakan semuanya itu, karena semuanya ada bidang-bidangnya, semuanya ada profesi masing-masingnya. Jangan seperti tukang masak nanti ngurusin proyek, ngatur-ngatur proyek, padahal udah ada tukang proyeknya. Itu kan jadi lucu gitu loh, jadi pasti akan menjadi
kritikan gitu loh. Yang seharusnya masak, kenapa harus ngikut ngatur-ngatur proyek? Kan bukan bidangnya. Nanti masaknya gosong, ditinggal ngurus proyek, ngatur-ngatur ini itu. Kan seperti itu loh. Ya, Pak Ustadz mungkin harusnya lebih paham kalau ilmunya sudah sangat tinggi ya. Yang kita lihat tadi juga yang di depan ada Ustadz Aceng yang sedang ngamuk-ngamuk ya, itulah. Makanya warga bisa menilai sendiri ya. Jangan pernah ngatur-ngatur netizen, jangan pernah ngatur-ngatur warga. Jika warga sudah mulai menanggapi, jika warga sudah mulai bereaksi dan berkomentar, itulah ya konsekuensinya, itulah akibatnya. Ada sebab dan ada akibat. Tidak mungkin ada asap tiba-tiba ya tanpa ada orang yang membakarnya. Tidak mungkin ada api tiba-tiba tanpa ada orang yang menyalakan api tersebut ya. Sekiranya cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.